Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Siti Fitrianti, di channel YouTube yang membahas tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Kawan-kawan, audiovisual ini akan berisi semua hal yang perlu kawan-kawan ketahui tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kawan-kawan, tahu tidak apa itu wawasan kebangsaan? Ya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi intinya, wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana kita mengenal diri kita sebagai bangsa Indonesia dan mengenal bangsa kita. Bagaimana bangsa kita? Nah, karena saya orang Indonesia, maka saya mengenal kelebihan bangsa kita, kekurangannya, dan juga potensi masalah yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, yang menjadi kelebihan bangsa kita adalah kekayaan sumber daya alam dan pariwisatanya. Nah, kawan-kawan, lihat ya, di sini luas hutan Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Hutan hujan tropisnya, kawan-kawan. Jadi memang ini salah satu kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adalah dari segi kelautan, negeri maritim, yang di dalamnya itu tersimpan berjuta pesona, berjuta keindahan yang terkandung di laut Indonesia. Dan juga yang ketiga adalah pertambangan. Tentunya bangsa Indonesia menghasilkan tambang yang memang diimpor negara lain. Dan yang keempat adalah potensi pariwisata yang terkenal bukan hanya di lokal, domestik, tapi juga ke mancanegara. Nah, kawan-kawan, jika itu adalah kekayaan sumber daya alam dan pariwisata di Indonesia, maka apa yang menjadi kekurangan dari bangsa ini? Menurut saya, yaitu dari segi pembangunan sumber daya manusia yang kurang maksimal, yang tidak selaras dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Memang ya, kalau pembangunan infrastruktur itu terlihat langsung dampaknya. 1 bulan, 2 bulan akan terlihat langsung. Tetapi jika negara membangun manusia, membangun sumber daya manusianya, tidak akan langsung terlihat 1 tahun, 2 tahun, tetapi akan terlihat dalam waktu yang panjang. Nah, potensi masalah yang dihadapi oleh bangsa kita ini adalah masyarakat Indonesia saat ini cenderung memiliki sifat pragmatis dan juga individualis. Kawan-kawan tahu tidak apa itu sifat pragmatis? Ya, orang yang bersifat pragmatis adalah yang memiliki kecenderungan yang berpikir praktis, sempit, dan instan. Jadi identik dengan orang yang ambisius, juga kurang penyabar. Apa akibatnya kawan-kawan jika kita memiliki sifat pragmatis ini? Betul, kita akan stres sendiri jika keinginan kita tidak terpenuhi. Lalu yang kedua, kita akan menghalalkan segala cara agar keinginan kita terpenuhi. Salah satunya budaya korupsi. Kita ingin kaya instan, maka korupsi. Nah, itu adalah salah satu dari budaya pragmatis. Dan yang kedua adalah individualis, yaitu yang mementingkan diri sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya adalah wilayah Indonesia akan tercerai-berai, suku-suku bangsa kita akan berpisah. Itu karena kita mementingkan diri sendiri, tidak nasionalisme ya kawan-kawan. Dan selanjutnya, maka dari potensi masalah yang dihadapi oleh bangsa kita, saya sedikit menyimpulkan solusi yang bisa kita ambil yaitu adalah memperkuat kesadaran bela negara sebagai fondasi dalam pembangunan sumber daya manusia. Kawan-kawan, saya mempunyai tokoh inspiratif dalam bela negara ini. Yang pertama Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat, yang kedua ada Prof. Aminuddin Aziz, yang ketiga ada Prof. Rudy Priadi. Ayo kawan-kawan, kita intip bagaimana profil beliau. Yang pertama, Muhammad Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat meraih penghargaan sebagai Wali Kota Terbaik tahun 2017 dan Gubernur Terbaik tahun 2019. Hal ini mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil memiliki segudang prestasi sangat luar biasa, baik lokal maupun internasional. Nah, yang lebih uniknya lagi, Ridwan Kamil menggagas program Duta Bela Negara
yang digagas di Jawa Barat melalui bekerjasama dengan Kesbangpol Kota dan Kabupaten se-Jawa Barat. Sasaran utamanya adalah anak-anak muda loh, jadi mereka menjadi duta bela negara di Jawa Barat. Lalu beliau juga mengampanyekan slogan, belanja adalah bela negara. Apa maksud dan tujuannya? Yaitu untuk mendongkrak pertumbuhan UMKM dan perekonomian di Jawa Barat. Kita tahu yang kedua adalah Prof. Aminuddin Aziz. Nah, kalau beliau ini menggagas pembaharuan dalam bidang literasi dan kebahasaan. Ya, salah satunya menerbitkan buku bacaan literasi, lalu pembaruan pada uji kemahiran bahasa Indonesia. Selain dalam bidang bahasa Indonesia, beliau juga melindungi bahasa dan sastra daerah, adanya revitalisasi bahasa daerah. Dan juga ternyata beliau menggagas program internasionalisasi bahasa Indonesia. Wah, ini merupakan nilai-nilai bela negara yang sangat luhur ya kawan-kawan. Dan yang terakhir adalah Prof. Dr. Rudy Priadi. Beliau adalah seorang akademisi sebagai Rektor Universitas Siliwangi 2 periode. Apa yang menjadi nilai bela negara beliau adalah beliau meningkatkan dan mengembangkan dalam segi pendidikan. Yang tadinya usil, akreditasinya C berubah menjadi B, lalu yang tadinya swasta menjadi perguruan tinggi negeri. Dan juga beliau membangun infrastruktur kampus dan juga membangun aspek SDM dosen. Nah kawan-kawan, itulah 3 tokoh inspiratif yang menurut saya sangat memiliki nilai-nilai bela negara. Dan bisa kita contoh ya kawan-kawan, tetapi ingat bahwa bela negara di sini bukan merupakan suatu kegiatan untuk mengangkat senjata, tetapi bela negara adalah bagaimana kita mengimplementasikan apa yang kita miliki dan apa yang kita bisa. Jika kita memiliki harta, maka bela negara dengan harta itu, dengan belanja produk dalam negeri. Jika kita memiliki tenaga, maka kita bisa menjadi relawan. Dan jika kita memiliki kebijakan, maka kita bisa melakukan bela negara dengan kebijakan tersebut. Terakhir dari saya, mari bela negara Indonesia dengan apa yang kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.